Halo Sobat Skaga, kembali lagi di Moncer Skaga. Sobat Skaga, selamat siang semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Saya doakan semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang sangat menarik untuk kalian semua. Oke, dan akan saya pandu, yaitu topiknya tentang membaca itu menyenangkan. Dengan narasumber kita, silahkan memperkenalkan diri. Selamat siang Sobat Selamat siang, Skaga. Bu. Saya Ibu Dita, Kepala Perpustakaan SMK Negeri 3 Surakarta. Oke, Bu, saya mau tahu nih secara umum dulu ya, pengertian perpustakaan sendiri bagi Ibu itu apa ya? Oke, perpustakaan kalau untuk saya pribadi adalah Iya. tempat yang menyenangkan untuk lari dari rutinitas yang kalau anak muda sekarang bilang gabut. Gabut. Lari dari kegabutan. Oke, bahasanya keren banget ya. Mengikuti zaman. Oke, gabutnya itu tentang apa ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Oke, jadi gini, dari kecil kan, Iya. dari kecil tuh dari SD kebetulan kedua orang tua saya kerja, saya anak nomor 1 kan, tanggung jawabnya banyak ya. Jadi pulang sekolah tuh yang nanti cuci piring dan lain-lain, beres-beres gitu kan. Setiap hari kan jenuh. Iya, Terus benar-benar. selalu karena saya sering pindah-pindah rumah, nggak punya teman yang benar-benar akrab. Nah itu larinya ke baca buku lah. Baca buku. Cuma waktu dulu sekolah nggak maju kayak sekarang, Mbak. Iya. SD itu nggak punya perpustakaan. Iya, Nah di dekat SD saya tuh ada tempat persewaan buku. Oke. Jadi kalau mau baca buku bayar. Bayar? Iya, Oh ya kan sewa. ya? Iya, 1 hari. Satu Jadi hari? sewanya ya 1 hari. Misalnya 2 hari ya bayarnya 2 kali lipat gitu. Oh jadi kayak ada dendanya gitu Ada, ya, Bu ya? Nah heeh. itu sekali peminjam bukunya itu berapa, Bu? Kalau nggak salah 100 rupiah. Tapi 100 dulu tuh rupiah? 100 rupiah itu uang saku 1 hari loh. Iya benar. Heeh. Nah terus lanjut saya SMP. Pokoknya dia tuh menyenangkan bisa baca. Terus akhirnya jadi hiburan saya kan karena nggak punya teman, ketemu bapak sama ibu kalau mereka pulang kerja udah sore. Iya. Sedangkan adik saya juga masih kecil. Nah itu misalnya dari lelah, dari capek yang apa-apa itu baca terus kayak sembuh gitu, jadi happy. Iya. Nah bermula dari itu. Lalu SMP saya di SMP Negeri 4 itu seneng banget karena di situ ada perpustakaan dan saya bisa baca buku gratis. Gratis tinggal pinjem gitu Tinggal ya? pinjam ya. Oke. Bener. Terus untuk SMA-nya Ibu lanjutin baca atau gimana? Waktu SMA itu kebetulan saya sudah ikut sanggar tari. Iya. Sanggar tari dan kita sering pentas, maksudnya nih tidak hanya sekedar hobi untuk main-main enggak, tapi beneran kami serius di tari. Setiap hari latihan tuh waktu untuk membaca jadi berkurang. Oh jadi berkurang. Jadi bacanya itu kayak waktunya terbatas gitu Iya. ya. Oke. Nah tapi saya bisa kembali lagi ketika kuliah. Iya. Kuliah dan membaca saya semakin intens justru ketika saya sudah berkeluarga. Oh. Jadi gini ceritanya, menjadi ibu muda, menjadi ibu pertama. Sebelum melahirkan itu kan kalau orang lama itu ngobrol kadang tentang hal-hal yang medis atau apa gitu kan kadang tabu ya orang-orang. Bu nanti misalnya melahirkan tuh gimana? Atau saya ngobrol sama ibu saya tuh ibu saya, yus jalani aja prosesnya kan, tapi orang Jawa kan yus dilakoni wae toh gitu. Padahal kan kalau kita kan penasaran ya, apa yang harus saya persiapkan nanti kalau mau lahiran apa. Nah itu saya baca, Mbak. Baca buku. Baca buku lah itu saya malah intens ketika sudah menikah, berkeluarga, terus belajar mengelola keuangan, bagaimana dengan pasangan, dengan keluarga pasangan itu belajarnya dari buku loh. Oh begitu. Berarti emang buku tuh kayak jembatan untuk kehidupan kita benar gitu ya. Pokoknya kalau keren. ada ilmu, membaca adalah jembatan ilmu kayaknya Jembatan gitu. ilmu, Ya, benar. berarti benar gitu Benar, ya. iya, jendela ke seluruh dunia juga. Oke. Kan itu pengalaman Ibu membaca kan masih panjang ya, dari SD, SMP, walaupun SMA berkurang sampai ke berkeluarga. Sampai Nah, sekarang. Itu buku yang menurut Ibu paling berkesan itu apa ya, Bu?
Banyak sih, tapi terutama yang masa kecil tuh masih Iya. berkesan tuh buku komik Smurf. Smurf Heeh, yang ada di film itu. di film itu, yang Oke. makhluk biru Iya, itu. heeh. Terus, kemudian ini Little House on the Prairie itu Oke. kisahnya Laura Ingalls Wilder. Itu bukunya tebel-tebel gini loh, Mbak. Jadi Iya, bukan komik. Waktu itu saya masih SD, saya bisa baca habis dalam itu satu hari. dalam 1 hari. Wah. Kebetulan dulu Oke. kan rumah nenek saya itu di Bibis Wetan. Iya. Bibis Wetan itu kan ada kolam renang Tirtomoyo, sampingnya tuh ada Mm-mm. perpustakaan kota Oh, Surakarta. begitu. Nah itu om saya kan kuliah Mm-mm. mahasiswa UMS. Iya. Nah terus saya sering ikut, diajak kan, dia Iya. baca buku untuk skripsinya, saya baca buku itu Laura Ingalls. Iya. Terus saya gini, wah ternyata walaupun buku nggak ada gambarnya, Mm-mm. itu bisa semenyenangkan itu Iya, bisa gitu. menarik gitu Iya. ya. Oke. Heeh. Terus kalau dari beberapa buku itu kutipan ya apa saja yang yang dapat Ibu sampaikan untuk kehidupan kita, Bu? Oke. Oh ya, kalau untuk kutipan, ada satu buku lagi tadi belum saya Iya. sebutkan, yaitu The Alchemist. Mm-mm. Judulnya karya Paulo Coelho. Oke. Nah, saya pinjam buku itu dari guru tari saya. Iya. Dia diberi oleh teman, kalau nggak salah waktu itu orang Australia atau orang Argentina, saya lupa. Iya. Dari luar juga. Kebetulan saya mahasiswa bahasa Inggris waktu Iya. itu. Jadi kata-kata yang paling berkesan tuh yang kutipannya gini. When you want something, Iya. all the universe conspires in helping you to achieve it. Oke. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, Mm-mm. seluruh alam semesta itu akan berkonspirasi untuk membantumu meraihnya. Untuk mendukungmu gitu Iya. ya. Oke. Nah, itu plus, Mbak. Plus karena saya juga muslim, saya baca Quran juga Iya. toh. Itu kan ada ayat yang setelah kesulitan pasti ada kemudian. Iya, Setelah iya, itu kan bener. berulang-ulang di Al-Baqarah juga ada, Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kesanggupan umatnya. Iya, benar. Karena waktu itu ya namanya anak kecil ya. Saya cerita tadi bapak ibu saya bekerja, saya di rumah sendiri. Iya. Jadi merasa, oh aku yang paling merana gitu loh. Sedangkan teman-teman saya kan Jadi merasa tersendiri gitu ya. pulang sekolah ada ibu yang menyambut, gitu-gitu kan. Jadi merasa ternyata aku merana. Terus baca-baca itu jadi menguatkan gitu. Iya. Karena bentuk kasih sayang seorang orang tua itu beda-beda Beda-beda, ya. betul. Ya disyukuri ya Bu ya. Iya, selalu saya syukuri. Iya. Oke, membahas tentang kegiatan membaca yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang saya akan beralih dengan perpustakaan yang ada di sekolah kita nih di SMK Negeri 3 Surakarta. Kalau boleh saya tahu, perpustakaan sekolah itu isinya apa aja sih, Bu? Nah, ini saya yakin ya ada siswa yang sekolah di SMK 3 bahkan mungkin sampai lulus. Iya. Mungkin ada yang berkunjung ke perpustakaan itu mungkin baru 1 kali tok. Itu pun pinjam buku paket. Iya, kan, benar. Nah, padahal di perpustakaan itu di rak-raknya itu banyak buku-buku yang menarik loh. Iya. Ini saya sambil promosi ya, Mbak. Iya, boleh, silakan. Karena juga tadi dari kisah hidup saya, kehidupan saya tuh banyak peningkatan tuh dari membaca. Dari membaca. Baik secara rasa maupun secara finansial. Iya. Nah, jadi di perpustakaan itu silakan, misalnya yang merasa galau, hidupnya nggak happy. Ini ada buku yang judulnya Agar Hidup Lebih Baik dan Semakin Bahagia. Iya. Isinya keren dong. Isinya apa Silakan itu? Baca sendiri. Silakan Biar tambah ke kepo perpustakaan gitu ya. Ini saya hanya bawa beberapa loh. Oh, kalau saya bisa 1 rak itu. Bermanfaat semua. Lalu ini buku lumayan lama nih di rak perpustakaan. Ini sampulnya aja sampai kuning ya. Iya, Nih sampai kuning kayak gini. Tapi istrinya tuh relate banget sama keadaan sekarang. sama kehidupan sekarang Ya, ini. Oke. kan ini pemerintah baru menggalakkan tentang UMKM. Iya, Nah benar. ini bukunya judulnya Digital Entrepreneurship. Oke. Tuh. Nah, tentang UKM Indonesia Goes Digital. Nah, ini Oke. sesuai banget buat anak-anak jurusan pemasaran. Kan Iya. sekarang bisnis online, pemasaran secara online. Nah, ini silakan baca bukunya ini. Oke. Bisa Tuh, bermanfaat. teman-teman. Tuh. Nanti kunjungi di perpustakaan sekolah kita. Banyak loh bukunya. Satu lagi, Oke. kalau tadi kan untuk pemasaran ya. Iya. Pemasaran terus lalu ini ada untuk semua jurusan nih. To be rich, you must be rich Iya, first. Oke. Nah, untuk jadi kaya, Anda harus kaya dulu.
isinya keren. Jadi kan tentu saja kita siswa bersekolah itu kan ingin kehidup dengan harapan tidak hanya mencari ilmu ya. Kan endingnya nanti udah dapat ilmu lalu bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah penghasilannya gitu itu ya. kan. Nah di sini ada tipsnya nih. Jadi kadang kan yang disampaikan guru dengan yang mungkin karena ketemunya kan satu pelajaran misalnya mapel bahasa Inggris saja misalnya. Seminggu hanya 4 jam pelajaran. Kalau ingin jadi fasih berbahasa Inggris kan juga kurang. Nah ini buku-buku itu membantu banget loh. Nah ini yang mau kaya baca ini ada di perpustakaan SMK 3. Terus aku promosi lagi. Silakan Bu. Biar minat bacanya juga bertambah. Terus gitu. toh di perpustakaan kita nggak hanya memuat buku-buku dari luar, ada juga hasil karya kalian sendiri, hasil karya siswa. Contohnya ini majalah Bestari. Majalah Bestari ini karya siswa-siswa SMK 3 di ini dari SMK 3. SMK 3 dong. Nah, ini dari alumni dulu. Ini terbitan tahun 2015. Tadi saya mau bawa kan ada banyak ya. 2015 ini yang terbaru 2020. Nah, kemarin sempat vakum karena pandemi kan. Kita nggak bisa liputan dan di sini tuh isinya ya tentang kegiatan di SMK 3. Lalu dari siswa untuk siswa. Ini ya contohnya. Ini anggota redaksinya ada Dewi Kurniawati kelas 11 AK 2. Lulus tahun 2015 kan mestinya. Berarti udah lama ya? Iya, udah lama. Terus ini isinya juga serba-serbi. Nah, lalu ini misalnya bagi siswa yang sekolah tuh baru jenuh, di SMK 3 tuh ngapain sih apa? Silahkan main nih baca nih majalahnya ini dari siswa-siswa SMK 3 loh. Lalu bahkan siswa kita kan 4 siswa itu kemarin jadi wartawan siswa Solo Pos. Itu. Hebat. Dan saya yakin mereka bisa nulis bagus karena dari banyak membaca juga kan ya. Iya, benar. Terus kegiatan yang dilakukan di perpustakaan itu apa aja, Bu? Nah, ini juga kalau perpustakaan biasanya buku aja ya. Nah, di perpustakaan SMK 3 tentu saja toh tempatnya itu dingin. Ya. Ada AC-nya berarti. Ada AC-nya. Tuh ada AC-nya. Jadi misalnya kalau baca kan nyaman, nggak gerah. Tapi tentu saja kalau ke perpustakaan nggak boleh bawa makan dan minum ya. Iya, benar. Takutnya kan nanti kalau kotor atau apa. Nah, benar. Silakan nyaman, bersih. Lalu pencahayaan juga cukup bagus, cukup terang. Dan ada juga misalnya yang mau ini mencari informasi lewat browsing itu ada komputer connect ke internet. Begitu. Ya, untuk browsing pelajaran tentang apa, tapi no social media ya. Siap. Terus ada lagi televisi juga ada. Iya. Televisi ada, lalu tempat yang nyaman itu, lalu misalnya mau mengerjakan PR butuh suasana yang hening, sunyi dan sejuk. Ada meja untuk belajar. Kalau semisal mau ngerjain PR tapi dibantu boleh, Bu? Nanti saya dimarahi gurunya. Gitu. Lalu menjerumuskan dong, siswanya nggak jadi cerdas, yang cerdas gurunya. Iya, gitu. Benar. Kalau untuk buku-bukunya sendiri, secara umum itu ada apa aja, Bu? Komplit. Dari novel? Terus? Buku agama ada, buku tentang itu tadi finansial ada, bahkan tentang investasi kan sekarang baru marak ya, kemarin gara-gara pandemi kan ada marak itu investasi yang penipuan, akhirnya jadi penipuan apa tuh Mbak, robot, kripto. Kripto sebenarnya bukan penipuan ya, tapi yang penipuan yang itu loh, robot trading, robot trading. Nah itu ada loh tentang investasi, bagaimana investasi yang aman. Ada. Yang bisa lancar gitu ya. Lalu ada juga buku yang tentang bagaimana membina rumah tangga. Loh, tidak menyarankan untuk berumah tangga sekarang loh ya. Kan untuk mempersiapkan diri. Nah betul itu. Komplit. Tuh udah ada AC, terus bukunya komplit, pencahayaannya cukup, pokoknya di situ lengkap ya Bu. Lengkap dong. Nah yuk kunjungi yuk di perpustakaan SMK 3 nanti sebagai ibu kepala perpustakaannya nanti bisa bertemu sama Bu Dita, bisa kenalan juga, terus bisa juga belajar bahasa Inggris, bisa kan Bu?
Bisa dong. Lalu di perpustakaan kami juga ada pustakawan. Iya. Ya, ada Mbak Rizky Laju Dewanti. Iya. Itu nanti siap membantu. Oke. Misalnya mau pinjam buku, mengembalikan buku. Nanti ada yang nyatet-nyatet gitu Ada. ya. Loh, Oke. kita udah digital dong, Mbak. Oh, pakainya apa Bu itu berarti? Otomatik. Jadi udah otomatis, Oh, jadi manual. enggak pakai kertas gitu? Enggak, Wow. katalognya udah cari di komputer. Itu udah digital. Ih, sulit banget sih. Kamu digital aja. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi? Terakhir, ini saya Oke. juga mau baca ini buku. Iya. Ini Mahasiswa Setengah Dewa. Oke. Saatnya menghidupkan impian. Iya. Kok judulnya mahasiswa, kan ini sekolah SMK. Nah, harapannya kan dari SMK mungkin ada yang mau melanjutkan Iya, kuliah benar, juga benar, ya. benar. Nah, ini beberapa kalimat dari buku ini. Iya. Selamat memulai perjalanan. Teruslah melangkah dan sampai jumpa di puncak pencapaianmu yang bahkan kamu sendiri nggak pernah nyangka bakal kesampaian. Itu kata-katanya kayak jelas gitu di Nah, hati. kan buku tuh keren, Kak. Ayo harus berani bermimpi Iya, dan benar, meraih benar. impian. Iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Bincang-bincangnya sangat seru, sangat informatif. Semoga bisa Terima menambah kasih. wawasan kita semua juga, bisa menambah minat baca kita semua juga. Oke, Sobat Skaga, akan saya akhiri. Jangan lupa tonton, like, share. Kemudian yang belum subscribe nih, segera di-subscribe. Banyak konten seru yang ada di channel YouTube SMK 3 Surakarta. Sampai bertemu di kesempatan lain kali. Oke, selamat siang. Selamat siang. Bye-bye.